Siap, Rab. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Pak. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Zidni ilman warzuqni fahaman. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mengecek absensi kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia? Sakit. Okey, siapa lagi nak? Alif. Siapa lagi? Dah, Hafiz. Okey. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Okey. Udah siap nggak belajar hari ini? Udah siap. Nah, sebelum Ibu mempresentasikan sistem ke depan, kita lanjutkan dengan video, menampilkan video motivasi tentang optimis, langkah awal menuju optimis. Sikap optimis. Dengar ya. Sebelum kita membahas pentingnya optimis, kita harus tahu dulu apa itu optimis. Optimis merupakan sikap yang mengarah untuk berpikir positif yang ditunjukkan pribadi ketika dihadapi dengan berbagai aspek kehidupannya. Pribadi yang memiliki sikap optimis seringkali memiliki pikiran akan masa depan yang lebih baik. Terus, apa aja sih ciri-ciri pribadi yang bersikap optimis? Yang pertama, selalu mengambil hikmah pada setiap kejadian. Yang kedua, selalu merasa bersyukur dalam kehidupan mereka, melihat hambatan atau rintangan sebagai bahan pembelajaran. Gimana sih caranya menjadi orang yang optimis? Pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, stop menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang yang mempunyai pikiran positif. Sebagai pribadi, kita harus melatih keyakinan di dalam pikiran kita agar kita dapat melakukan berbagai macam hal-hal yang positif yang kemudian mampu membawa kita pada keberhasilan dan terus yakin bahwa diri kita mampu. Setelah kita menerapkan hal-hal yang sudah disebutkan, lalu apa dampaknya bagi kita? Berikut dampak positif dari sikap optimis. Dapat terciptanya lingkungan yang sehat, bisa mengambil hikmah dalam setiap masalah, dan termotivasi untuk berjuang. Optimis itu sendiri merupakan sebuah kesempatan kita sebagai manusia untuk selalu menafsirkan sesuatu tantangan atau masalah secara objektif dan menyelesaikannya dengan cara terbaik. Pada akhirnya kita akan terbiasa. Kesimpulan, ya, bersikap optimis itu sangatlah penting untuk menghadapi semua tantangan hidup ini, karena dengan adanya sikap optimis ini, kita akan selalu termotivasi agar melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kita. Ya, kesimpulan dari video tadi bagaimana anak-anak? Yang dikatakan dengan optimis, gimana? Harus lingkungan yang positif. Apa lagi? Stop yang besar. Stop menyalahkan diri sendiri. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Apa nih? Apa? Iya, betul sekali.
bergaul dengan teman. Apalagi? Stop menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan kita. Kita jangan menyalahkan diri sendiri. Karena optimis itu menuju langkah ke depan. Okey. Sebelum Ibu melanjutkan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang energi. Siapa yang tahu tentang energi? Dari mana energi tubuh kita peroleh? Siapa tahu? Siapa? Energi adalah Okey, dari makanan yang kita konsumsi. Yang kita makan sehari-hari ya? Iya. Yang kedua, mengapa kita perlu makan? Ya? Iya, betul sekali, untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dah, sebutkan 6 kategori nutrisi dalam tubuh. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Okey, pertama karbohidrat. Habis itu protein. Habis itu lemak. Habis itu apa lagi? Vitamin. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh. Perkembangan Okey. tubuh yang optimal. Tubuh yang optimal. Kalau tidak ada nutrisi dalam tubuh, bagaimana? Bagaimana? Kalau tidak ada nutrisi dalam tubuh kita, bagaimana, anak-anak? Hah? Mati, apalagi? Waktu kita sekolah ada lemas nggak? Apalagi, nak? Yang tadi 6 kategori tadi, pertama? Yang besar lah suaranya. Yang pertama tadi? Karbohidrat, Yang kedua? protein, Yang ketiga? Lemak. Yang keempat? Vitamin. Apa lagi? Mineral. Kalau tidak ada mineral dalam tubuh kita, bagaimana? Hah? Kering. Apa lagi? Kurang sehat. Apa lagi? Yang kehidupan itu sehari-hari yang kita makan apa? Apa lagi? Apa lagi? Hah? Yang terdapat dalam tubuh kita. Kalau tidak kita tidak makan bagaimana? Hah? Lemas. Habis itu, kalau kita berangkat ke sekolah, tidak makan, tidak minum, bagaimana di sekolah? Lemas. Apa lagi? Ada nutrisi dalam tubuh kita? Tidak, karena kita tidak makan. Dan bagaimana waktu pelajaran kalian tidak mendapatkan nutrisi dalam tubuh? Bagaimana? Fokus tidak kalian belajar? Tidak. Apalagi? Apalagi? Hah? Apalagi? Apalagi, nak? Kurang fokus tadi. Apalagi? Lemas. Apalagi? Tidak konsentrasi. Betul sekali. Dah, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan tujuan pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan. Tujuan hari ini adalah mengenali organ-organ serta fungsi dalam sistem pencernaan manusia.
Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, memberikan contoh cara-cara kesihatan dalam sistem pencernaan kita. Okey, Ibu akan lanjut dengan sebelum Ibu menjelaskan, ayo kita pretest sekali kan? Sampai mana kalian tahu sistem pencernaan itu? Apa yang disebut dengan sistem pencernaan? Proses pemecahan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserapkan oleh tubuh dan dibuangnya sisa-sisa yang tidak diperlukan. Okey, sangat betul. Tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah menjawab pertanyaannya. Itu adalah proses pencernaan yang dilakukan dalam tubuh kita. Okey. Yang kedua, jenis sistem pencernaan. Siapa yang tahu? Ada 2 jenis sistem pencernaan. Siapa yang tahu? Ya, Dok, silakan. Iya, betul. Pertama, pencernaan mekanik. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Dah. Yang ketiga, dari mana terjadinya proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Siapa yang tahu? Siapa? Silakan. Proses pencernaan mekanis Di mulut dan bergerak di kerongkongan dan usus. Okey. Jadi proses pencernaan kimiawi di asam lambung dan individu. Okey. Berarti secara mekanik kimiawi terjadi di lambung. Dia di mana ni tadi? Di lambung. Okey, betul sekali. Tepuk tangan untuk kawan kita. Dah. Ini gambar anak-anak yang sedang kurang sihat. Bagaimana dikatakan dengan ini adalah seorang anak nampaknya terimpus di rumah, ya, di rumah sakit. Dia sangat lemas, sering mengeluh sakit perut dia, sakit perut sering mengeluh. Dah, habis itu pagi-pagi dia masuk sekolah, dia tidak terlihat senang dan sering lemas dan kurang bersemangat belajar. Apa yang terjadi pada anak-anak ini? Iya, betul sekali. Dia tidak makan. Apa lagi? Tidak minum. Apa lagi? Dia kurang konsentrasi. Apa? Apa lagi yang dia lakukan dalam lemas itu? Tidak makan tadi, tidak minum, apa lagi? Kurang bersemangat. Dia belajar apa? Tidak ada nutrisi. Dia tidak makan. Ada kalian makan tadi? Waktu pagi? Ada? Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kamu harus makan. Karena kita waktu pergi ke sekolah harus makan. Karena harus ada isi dalam perut kita, harus ada nutrisi. Bagaimana kalian belajar nanti? Okey, Ibu akan lanjutkan dengan ketika sakit terlambat makan, apa yang kalian rasakan? Sakit perut. Apa lagi? Lemas. Apa lagi? Pusing. Apa lagi? Apa lagi nak? Ada lemas, ada sakit perut, ada pusing. Apa lagi? Apa lagi? Ketika kalian terlambat makan dan minum, kurang bersemangat. Apa lagi? Banyak itu.
Iya, betul sekali. Tubuh kita memerlukan makanan dan minuman sebagai energi. Ibu sekarang akan lanjutkan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga fesis yang dikeluarkan melalui anus. Ini adalah mulut. Mulut merupakan pertama kali makanan masuk di mulut. Makanan dirasakan dan dihancurkan dan dilunakkan. Berikutnya proses pencernaan terjadi pada mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Dan lidah mencampur makanan menjadi air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong dia untuk kerongkongan. Lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan motivasi tentang sistem pencernaan. Kalian lihat ya. Pesan Grab Bike hebat. Awet murah tiap hari. Saat kumis Mas Ada praktekkan sendiri. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis algi, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung yang dibawa. Betul Bob, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengatur makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi keton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lihat ya. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan.
Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya Bang. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan kita harus menjaga baik-baik karena kalau tidak sehat dia akan merusak diri kita. Pertama, makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak dan pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Kita mengunyah makanan 32 kali. Yang keempat, minum air putih secara cukup dan teratur. Kalau kita tidak minum air putih tidak cukup, bagaimana? Kita akan dehidrasi. Sudah jelas semuanya, Nak? Sudah jelas semuanya, Nak? Sudah. Okey. Sudah jelas, Ibu akan mempersiapkan LKPD-nya. Kalian akan menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Bahan-bahan yang Ibu bawa yang kemarin ada yang kalian bawa? Ada. Coba keluarkan. Bahan-bahan yang Ibu persiapkan minggu yang lalu. Yang kalian persiapkan di rumah. Ada? Ada kalian bawa? Ada. Okey. Sudah semua? Itu LKPD-nya kalian isi. Kalian isi. Di sini ada sistem pencernaan manusia. Dah?
Lihat dulu. Tuliskan, lihat dulu LKPD-nya, lihat dulu LKPD-nya. Tuliskan nama organ pencernaan pada manusia serta fungsinya berdasarkan gambar di sini. Kalian tadi kan lihat video? Kan lihat video tadi? Iya, isi kah? Fungsinya pertama, organ ini apa? Yang pertama. Yang kedua apa? Fungsinya. Dah. Yang kemarin kan ibu suruh bawa bahan-bahan di rumah. Sudah lengkap semuanya bahan-bahannya? Sudah. Isi dulu LKPD-nya. Setelah selesai, di bawah buatlah poster dan skema tentang menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang ada, yang kalian bawa di rumah, yang kalian persiapkan di sekolah. Okey. Dah, kerjakan. Ini kalian duduk berkelompok, tapi ibu menilai dengan per individu. Per kelompok ibu nilai, per individu ibu nilai. Bagaimana kalian berkelompok, bekerja sama, dan per individu ibu juga akan menilai. Kerjakan. Ya, kenapa? Ini mana kertas tadi? Mana kertas tadi? Dalam plastik, dalam plastik. Dalam plastik mana kertas tadi? Kertas tadi yang kalian bahan-bahannya di rumah. Ini. Misalnya kalian judulnya apa? Judulnya apa? Kalian buat di sini judulnya. Lim. Ini buka dulu. Judulnya. Contoh 7 step untuk kesehatan sistem pencernaan. Itu judul kalian. Okey. Contoh-contohnya apa-apa aja? Apa-apa aja contoh-contohnya? Iya. Siapkan ya. Ya. Iya, apa yang kalian judulnya apa? Cara merawat organ sistem pencernaan manusia. Okey, sangat bagus judulnya. Apa nih? Tempel di sini. Nanti buat soal. Tanya ke kelompok lain. Udah? Ada yang tidak mengerti? Okey. Apa judul kalian tentang posternya? Manfaat konsumsi buah dan sayur. Okey, sangat bagus judulnya. Apa? Itu nanti. Ya, nak.
Apa? Apa nak? 7 stepnya. Ini di sini bagaimana? Ada 7 tipnya. Coba hitung. Ada. Ini kalian buat gambar nanti. Nah. Ini apa? Boleh. Terserah kreasi kalian tuh. Bagaimana buatnya? Tempel terus. Penyerapan pembukaan. Kalian boleh hias ya. Ya, boleh. Itu usus. Yang mana? Penyerapan air dan bentuknya. Pembentukannya. Nah, fungsi pengeluaran Ya. Judul kalian apa? Tentang posternya? Oke, sangat bagus. Lanjut kerjanya. Ini? Udah. Berkreasilah kalian, bagaimana? Dah. Tulis sini. Fungsinya apa? Namanya apa? Misalnya nomor 1 organ mulut. Fungsinya apa? Yang kalian lihat tadi di video. Iya. Hah? Presentasi harus. Apa? Judulnya apa kalian? Oke, 7 tip hindari gangguan pencernaan. Sangat bagus. Ya, boleh. Hias. Kreasilah kalian bentuk kelompok kalian. Bagaimana? Kreasi ya. Ini satu aja.
Iya. Ini di sini, ini di sini. Kreasi kalian. Boleh. Kreasi lah ya. Cepat. Nanti presentasi ini, ya. Nanti presentasi ini. Apa origami ini? Iya, ini adanya. Sini ada. Iya, betul sekali. Nih. Di sini. Ini kelompok 2 bagaimana? Kreasi kalian, kreasi. Hias boleh, bagaimana? Terserah. Apa? Bagaimana? Ini jawaban nanti. Iya, betul. Belum cukup kertasnya ya. Boleh. Ini pun boleh nih. Iya. Lima. Ini buat bunga. Biru. Oke. Buat bunga ini. Ini buat bunga. Boleh. Ya, nanti ya. Boleh. Pak. Iya. Ini. Kalian pikirnya soalnya bagaimana? Nanti kalian jawab. Udah, warna biru ya. Oke. Ini dia. Cari sini deh. Kelompok 1 bagaimana? Udah? Ya. Ini soal. Kreasi kalian. Buat ini satu lagi. Ya. Mana dulu? Beda. Kreasi. Ini rumput. Buku bednya.
Dah. Guntingnya mana? Kasih kawannya. Buat sebisa mungkin, buat kapal boleh, terserah kalian. Dua mata boleh. Nah, boleh juga, boleh. Buat apa itu? Terserah kalian, kreasi kalian sendiri. Bagaimana kalian berkreasi? Boleh. Ini dia. Buat bintang boleh juga. Cukup? Sudah lagi. Iya. Oh, boleh. Ini masukin ke dalam kolom, jangan berserakan. Kelompok 4 udah? Kelompok 1 hampir siap nih, cepat-cepat. Ya. Ini lagi. Boleh. Nih. Sebisa mungkin. Mana? Apa? Hah? Origami. Oh. Nah tadi origami. Ini dia. Dah. Udah siap? Cepat. Kawan kelompok 1 hampir siap. Boleh. Nih. Ini kenapa? Hah? Ini jawabannya. Nanti kawannya tanya. Nanti jawab. Nanti. Kelompok 2 hampir siap? Udah siap? Buat nama kelompok di sini ya. Buat nama kelompok. Buat nama kelompok nanti di bawah ya. Bagaimana? Kelompok 4 buat nama kelompoknya. Nih. Nama kelompok. Iya. Itu ada. Apa namanya? Ini.
Ini tu. Ini mak ni tu. Kelompok 4 yang buat. Tulis namanya ya. Buat nan orang ya. Iya. Ini tulis lain aja nih. Ini dia. Tulis nama kelompoknya. Misalnya 1, 2. Nama kelompoknya. 1, 2. Siapa nama kawan kalian? Tulis itu. Iya, boleh. Udah siap semua? Udah siap semua? Udah siap, Nak? Hai, kelompok 1 nih hampir siap. Ayo kelompok yang lain, cepat. Ayo, kelompok 1 hampir siap. Kelompok 2 bagaimana? Hampir siap juga. Ayo cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Biar menang. Ayo. Ini akan tampil. Oke, udah siap semua? Udah siap? Udah ya. Sekarang akan presentasi kelompok pertama. Kita akan mempresentasikan kelompok pertama. Ini ya, kalian baca nanti ya. Iya Bu, itu awak kelompoknya itu yang bakal kamu. Ini kelompok 3. Kelompok yang menyenangkan banyak nanti. Ini. Yuk. Kemudian bicara aja. Yuk kerja. Jawab nanti. Bukan 3 jadi. Ini kita yang Kelompok siapa nih? Kelompok 1. Ini kelompok. Ini kelompoknya. Iya. Ayo. Yuk. Ini kalian saksikan presentasi kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 presentasikan di depan. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti tanya ya. Ada tuh soalnya kelompok 3. Ini. Enggak apa-apa. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saat ini namanya di saya. Saya ingin mempresentasikan kepada kelompok kami tentang sistem pencernaan. Jangan lupa mencuci tangan. Jangan sering menggunakan sanitizer. Iya. Jangan juga di hati-hati dalam menggunakan
makanan dari makanan yang belum dimasak. Hindari konsumsi daging matang dan makanan berisiko. Sistem kerja manusia. Organ mulut. Fungsi mulut menghasilkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ lambung fungsinya untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Nama organ usus halus fungsinya utama untuk halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Usus besar fungsinya menyerap air dan pembutuhan. Anus fungsinya mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Apakah ada pertanyaan? Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ya. Sekali lagi. Sebutkan apa tadi? Sebutkan. Sebutkan 3 jenis pencernaan yang umum. Sembelit, diare, dan penyakit mang. Ya, bisa diterima kelompok 3? Bagaimana? Bisa. Itu ada sembelit, apalagi? Tadi? Sakit mah dan diare. Itu tip 7 tip hindari gangguan sistem pencernaan ya. Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Oke, silakan. Menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Udah presentasi. Dah, sekarang kelompok 2 udah siap? Udah siap. Ayo sekarang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bernama Nurina. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara merawat organ pencernaan manusia. Oke. Organ mulut fungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ kerongkongan fungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ lambung fungsi untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Iya. Organ usus halus fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Organ usus besar fungsi penyerapan air dan pembentukan. Organ anus fungsi mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. 1. Makan makanan sehat dan bergizi. 2. Sarapan setiap pagi. 3. Makan setelah tidur. 4. Makanlah sayur-sayuran. 5. Makanlah buah-buahan. 6. Minum air putih 8 gelas sehari. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 3?
Ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2, ada pertanyaan? Ayo. Ayo nak, ayo. Kelompok 4 ada pertanyaan katanya. Ayo. Ayo. Ayo nak. Ada pertanyaan dari kelompok 4? Ada. Udah. Apa? Sebutkan dan jelaskan 3 cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Ya, kelompok 2 langsung jawab. Makan makanan bergizi seimbang, konsumsi makanan yang kaya serat, Iya. vitamin dan hindari makanan seperti lemak gula. Minum air yang cukup. Air membantu mengeluarkan makanan. 3. Olahraga teratur membantu memperlancar pengarahan makanan dalam saluran pencernaan. Okey. Bisa dipahami kelompok 4? Bisa. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dan harap ada masukan. Jika ada pertanyaan kami akan berusaha menjawab. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu yang sudah presentasikan. Dah? Sekarang kelompok 3 presentasinya. Ayo sayang. Ayo anak-anak. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota terdiri dari kami ingin menjelaskan tentang manfaat buah dan sayuran untuk pencernaan. Menurut tempat pertama, misalnya makanan untuk membantu proses pencernaan, makanis dan juga kimia. Kerongkongan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung mendorong makanan melalui gerakan Peristaltik. Lambung tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan asam pemberi pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, 2 duduk, jejunum dan hidung. Disinilah sebagian besar proses pencernaan nutrisi. Okey, lanjut. Ini adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Usus besar berisi kolon, rektum, dan anus. Organ ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Manfaat konsumsi buah dan sayuran. Okey. Sistem kekebalan buah yang meningkat. Buah dan sayur yang kaya
Saya membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang meningkat buah dan sayuran. Mencari kesehatan tidak tak harus selalu minum susu buah dan sayur seperti bayam, lobak, alpukat, dan jeli juga menjadi sumber kalsium yang baik. Menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Karena yang dikandung dalam buah dan sayuran dapat menurunkan kolesterol, membuat tubuhnya dan melancarkan pencernaan. Okey. Ini presentasi kelompok 3. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan. Ada kelompok 1 ada pertanyaan? Sebutkan contoh buah secara yang kaya akan vitamin. Jelaskan manfaatnya. Okey. Contohnya jeruk, stroberi, paprika, brokoli, bayam. Manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menyembuhkan luka dan melindungi sel-sel tubuh dari Lemak. Okey, udah dijawab. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Okey. Assalamualaikum Tunggu dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah presentasikan. Dah. Masih bersemangat enggak? Masih. Ibu akan memutarkan video tentang motivasi kalian ya. Ayo, berdiri kalian semua. Waduh. Arafik, guli, sam. Okey, ulangi lagi. Cepat. Rasam, guli, sam, rasam, sam. Arafik, guli, sam. Fik, arafik, guli, rasam. Okey, sekali lagi ya. Rasam, guli. Rasam, rasam. Arafik. Okey, ini cepat-cepat. Arafik. Sam. Okey. Asam. Okey.
Dari yang kalian dapatkan hari ini, bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Iya. Bagaimana? Sudah rileks semuanya? Ya. Sudah. Apa lagi? Mau ice breaking sekali lagi? Udah bisa fokus kembali? Udah. Okey. Bagaimana? Kelompok 4 sudah bisa berinteraksi kembali, sudah aktivitas kembali, enggak lemas lagi kan? Enggak. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sudah bersemangat kembali? Mau enggak sekali lagi? Udah cukup? Buka. Kelompok 2 bagaimana? Udah bersemangat kembali? Udah. Bagaimana tadi? Sudah puas presentasi kalian? Sudah. Kelompok 4? Sudah juga? Okey. Yang kelompok 2? Sudah. Ada enggak kalian waktu kita pergi ke sekolah enggak makan? Ada. Kenapa? Kenapa bisa terlambat? Kenapa buru-buru? Waktu bangun pagi ada solat enggak? Kebiasaan. Harus. Kan 7 kebiasaan anak-anak Indonesia. Pertama, bangun pagi. Kedua, solat. Ketiga, apa lagi? Mandi dulu. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Berselawat. Apa lagi? Nak? Apa lagi nak? Menyenangkan. Apa lagi? Apa lagi nak? Apa lagi? Memuaskan. Apa lagi? Menyenangkan enggak? Apa lagi nak? Apa lagi? Bangun pagi, sholat, habis itu mandi, olahraga, apa lagi? Gosok gigi udah mandi tadi, apa lagi? Boleh. Kita kan sebagai manusia harus pagi-pagi sholat dulu. Habis itu kita harus membiasakan untuk makan pagi hari. Karena untuk tubuh kita biar ada apa? Karbohidrat. Apa lagi? Protein. Itu dia. Harus ada energi dalam tubuh kita. Kalau tidak ada energi bagaimana? Bagaimana nak? Bagaimana? Kalau tidak ada energi? Kalau tidak ada energi lemas. Iya, kurang fokus. Apa lagi? Boleh. Siap untuk belajar. Kurang fokus, boleh. Apa lagi? Tidak semangat belajar. Kenapa tidak semangat belajar? Energi. Iya. Kenapa tidak ada energi? Tidak makan, tidak minum. Kenapa tidak makan, tidak minum di rumah? Terlambat. Makanya bangun pagi. Okey.
Untuk kesimpulan hari ini, sistem pencernaan sangatlah penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan. Dengan mengonsumsi makanan seimbang, bergizi, kita dapat menjaga tubuh kita agar tetap sihat dan bertenaga. Kalau tidak ada sihat dan tidak ada bertenaga, bagaimana? Lemas. Dari yang kalian tadi sudah belajar, ayo Ibu refleksikan pembelajaran hari ini. Ibu akan menanyakan pengalaman apa yang kamu peroleh pada pembelajaran hari ini, anak-anak? Dalam sistem pencernaan manusia? Apa? Apa, Nak? Pengalaman apa yang kamu peroleh pada pembelajaran hari ini? Anak-anak? Bagaimana? Pengalaman apa? Ayo. Ayo, Nak. Aduh. Pengalaman apa yang kamu peroleh pada hari ini? Kita mengetahui tentang pencernaan. Iya, apalagi? Sayur dan buah. Manfaat sayur dan buah. Apalagi? Apalagi? Apalagi, Nak? Apalagi? Apalagi? Apalagi, Nak? Apalagi? Yang kedua, apa masukan yang kamu berikan agar pembelajaran ini lebih menyenangkan lagi? Bagaimana, Nak? Siapa yang tahu? Iya, sekarang, ayo. Akan dilakukan kami bisa melakukan pembelajaran seperti percobaan pencernaan dengan menggunakan bahan dapur agar lebih nyata. Oke. Berarti untuk minggu depan kita melakukan apa? Praktikum. Oke, boleh. Apalagi masukannya? Apa, Nak? Apalagi, Nak? Ayo. Ada masukan dari anak-anak Ibu untuk ke depan praktek. Apalagi? Apalagi? Belajar di luar. Apalagi? Hah? Bermain game? Boleh untuk ke depannya ya. Oke. Apalagi? Oke, apa lagi? Untuk masukan untuk kedepannya apa lagi? Apa lagi, Nak? Lebih menyenangkan. Di mana? Di ruangan atau di sana? Di luar ruangan apa di luar? Untuk ke depan. Di luar, boleh. Apa lagi? Bermain game, boleh.
Dah. Dah. Berikutnya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya anak-anak hebat. Pembelajaran berikutnya kita masuki tentang sistem peredaran darah ya. Baca literasinya yang ada di buku di sekitar kita. Dan melalui HP boleh, melalui Google pun boleh. Dan buku pembelajaran kalian boleh juga. Dah? Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan sistem peredaran darah. Apa itu lagi? Kemarin kita sudah belajar tentang pencernaan. Kedepannya kalian baca-baca lagi, kalian lihat lagi di buku bagaimana sistem peredaran darah ya untuk minggu depan. Ya, anak-anak. Ya, ya. Tentang sistem peredaran darah kalian lihat di buku boleh, Google boleh, untuk minggu depan boleh. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita mari berselawat dulu ya. Ya, berselawat dimulai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, sampai jumpa untuk minggu ke depan anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.